Halo Oma Opa, kita berjumpa lagi di channel Oma Opa Bugar. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai vaksinasi corona untuk Oma Opa. Nah, Oma Opa yang mana nih yang boleh divaksin, mana yang sebaiknya tidak? Mari kita saksikan. Nah, kita lihat ya. Vaksin itu apa sih? Nah, vaksin itu adalah kuman yang dimatikan, yang dilemahkan. Nah, atau bagian dari kuman yang diolah sedemikian rupa sehingga aman bagi tubuh dan fungsinya untuk apa? Untuk mendorong pembentukan kekebalan tubuh. Lalu vaksinasi itu apa? Vaksinasi itu prosedurnya. Prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk merangsang sistem imunitas kita, akhirnya bisa memproduksi imunitas terhadap suatu penyakit. Nah, kalau imunitas apa? Imunitas adalah kemampuan kekebalan tubuh melawan suatu penyakit. Nah, lalu setelah imunisasi, maunya apa yang diharapkan? Tubuh kita ini bisa mengenali virus atau bakteri pembawa penyakit. Lalu setelah kenal, melawan penyakit dengan memproduksi antibodi, satu kekebalan. Nah, setelah itu, mengingat penyakit dan cara melawannya. Jadi, kalau terserang kembali virus atau bakteri itu, antibodi dapat segera menghancurkan virus atau bakteri sebelum kita jatuh sakit. Maka jargonnya apa? Tak kenal, maka tak kebal. Jadi vaksin itu melatih tubuh untuk mengenali, melawan, dan kebal terhadap penyebab penyakit seperti virus dan bakteri. Oke. Tapi tidak semua kelompok vaksin kelompok lansia loh dianjurkan menerima vaksin Sinovac. Kenapa? Lansia yang rapuh atau frail itu tidak dianjurkan. Kenapa sih? Ya, karena risiko efek sampingnya lebih besar. Kemudian kecil kemungkinan kekebalan dapat terbentuk. Dan oleh karena itu, vaksin tidak dianjurkan untuk diberikan. Apa sih lansia yang frail atau rapuh ini? Kalau kita perhatikan, kalau dia fit, dia bugar, ya lansia ini akan, kalau ada masalah sedikit saja, misalnya pilek atau apa, dia akan turun sedikit, lalu kemudian bagus lagi, bisa jalan lagi. Nah, tapi kalau yang frail, tadinya sudah jalannya sulit, kena pilek sedikit, dia turun sekali. Nah, kemudian naiknya lagi, sembuhnya lagi, itu mungkin sudah nggak bisa jalan lagi. Mungkin hanya bisa di kursi roda. Itu dia frail. Nah, untuk mempermudah kita berikan kuesioner rapuh. Rapuh itu frail ya, RAPUH. R, apa itu? Resistensi. Jadi dengan diri sendiri atau tanpa bantuan alat, bisa nggak sih naik 10 anak tangga tanpa istirahat? Kalau bisa, skornya 1. Kalau nggak bisa, skornya 0. Nah, kemudian aktivitas A nih, aktivitas fatigue. Seberapa sering sih dalam 4 minggu ini ada rasa lelah? 1, sepanjang waktu. 2, sebagian besar waktu. Nah, kalau 1 atau 2, itu skornya 1. Tapi kalau bilangnya kadang-kadang atau jarang, skornya 0. Nah, RAP ya, P itu penyakit. Nanti kita bahas belakangan penyakit. Nah, U apa? Usaha berjalan. Dengan atau tanpa bantuan, apakah Anda mengalami kesulitan untuk berjalan dengan jarak 100-200 meter? Kalau iya, skornya 1. Kalau tidak, skornya 0. Lalu H, hilangnya berat badan. Nah, saat ini berapa berat badan Anda tanpa alas kaki? Setahun yang lalu, berapa berat badannya tanpa alas kaki? Lalu dihitung, berat badan 1 tahun yang lalu dikurangi berat badan saat ini. Dibagi berat badan 1 tahun yang lalu, dikali 100%. Kalau hilangnya berat badan itu kurang dari 5%, itu skornya 0. Kalau lebih sama dengan 5%, skornya 1.
Ini yang P tadi kita tinggalin ya. Penyakit lebih dari 4. Nah, penyakit apa tuh? Ya, di antara 11 penyakit utama ini, hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, penyakit ginjal. Di jumlah nih, kalau 0 sampai 4 penyakit skornya 0. Kalau 5 sampai 11 penyakit skornya 1. Nah, lalu setelah ini dijumlah, bagaimana total skornya? Kalau 0 itu tidak frail. 1 atau 2 pre-frail. Kalau lebih dari 2 itu frail. Nah, frailty itu apa sih sebenarnya? Yaitu berkurangnya kemampuan fungsional dan gangguan fungsi adaptasi akibat kemerosotan berbagai sistem organ tubuh. Jadi organ tubuhnya berbagai sistem ini kayak pabrik udah mau tutup. Udah mulai nggak bagus kondisinya. Sehingga tubuh kita ini rentan terhadap berbagai macam stresor. Nah, misalnya jatuh itu mudah sekali terjadi kalau sudah mulai jalannya tidak baik, tidak seimbang. Nah, perjalanan hidup lansia orang dulu bilang dari bugar, kemudian mulai pakai tongkat, mulai dibantu orang, mulai pakai tongkat yang pakai jemuran begitu, itu pre-frail. Nah, kalau frail itu mulai tergantung pakai kursi roda. Akhirnya meninggal. Orang dulu bilang begitu, harus lewat itu. Tapi sekarang konsepnya nggak begitu. Nah, tapi terus sekarang bagaimana? Kalau oma-opa termasuk dalam kategori frail atau rapuh yang tadi. Nah, jadi sebenarnya frailty ini dinamis dan bersifat reversible. Tetapi apa? Nah, kalau kita lihat normal, kalau penuaan normal seperti ini. Penuaan dipercepat tuh seperti ini. Nah, ini di sebelah sini adalah frailty. Kalau dia terdeteksi, frailty ini terdeteksi pada rentang waktu ini, pada saat dia mulai turun drastis, ya, frailty time window namanya, dan dilakukan penanganan yang tepat, itu bisa dikembalikan lagi ke not frail. Nah, jadi penting bahwa frailty ini dideteksi secara dini dan ditangani dengan baik. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Dan sudah lewat dari window periodnya. Ya, yang saat ini kita lakukan ya memang tidak bisa divaksin. Nah, lalu kalau tidak divaksin bagaimana? Nah, orang-orang lain, penduduk lain, golongan usia lain yang bisa diimunisasi, itu kita dorong untuk diimunisasi. Nah, itu nanti mereka seperti pagar. Pagar ini akan memagari golongan yang tidak bisa divaksin saat ini. Salah satunya adalah frail itu. Nah, jadi dengan adanya semua ini divaksin, pagar ini akan melindungi yang di dalam. Yang di dalam ini tidak terpapar oleh penyakit. Itu yang namanya herd immunity. Nah, lalu bagaimana kalau udah tahu nih frail, tapi dia masih berada dalam frailty time window. Nah, oma-opa yang frail ini bisa dikembalikan ke pre-frail atau not frail. Bagaimana caranya? Nah, silakan ya, dengarkan ke episode berikutnya. Semangat oma-opa, tetap berusaha dan berdoa. Terima kasih.